Hai Smart Traders. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sistem aturan di Bursa Efek Indonesia itu bahwa perdagangan saham itu terjadi secara tawar-menawar secara lelang berkelanjutan. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Jadi ini adalah tabel pergerakan harga. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Nah, kolom bid ini adalah antrian jumlah lot yang ingin dibeli. Kemudian kolom over adalah antrian jumlah lot yang ingin dijual, seperti itu. Dan price ini adalah harga saham ya. Jadi di Bursa Efek Indonesia, terutama perdagangan saham itu ada 3 jenis pasar ya. Pasar saham itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada pasar negosiasi, kemudian ada pasar reguler, dan ada pasar reguler tunai atau pasar tunai. Nah, yang kita akan bahas itu adalah pasar reguler. Nah, di sini jelas dinyatakan bahwa proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan. Jadi di pasar reguler itu terjadi tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, di sini ada banyak lot yang ingin dibeli, kemudian di kolom over lot yang ingin dijual. Nah, dari kekuatan antara permintaan dan penawaran ya, hukum dagang itu kan adalah permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi ya penawaran, maka harga barang akan turun. Nah, dari kekuatan penawaran jual, kemudian permintaan beli, di sini terlihat bahwa harga saham ini pasti akan turun. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang menjual dibandingkan orang yang ingin membeli, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu teori dasarnya itu adalah ketika banyak orang yang melakukan penawaran jual, maka harga itu pasti akan turun. Simpelnya gini, anggaplah ini sama seperti pasar-pasar tradisional. Semakin banyak barang ditawarkan untuk dijual, maka harga akan turun. Semakin banyak penjualnya, maka harga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika lebih banyak orang yang ingin membeli, maka stok barang akan menipis dan harga akan naik. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada rentan price ini harga ya. Di sini dimulai dari 1380. Nah, ini selisihnya 55 ya. 80, 75, 70, 65. Kemudian yang warna merah ini adalah harga saat ini ya, harga saat ini. Jadi semua sekuritas itu tabel pergerakan harganya seperti ini, sama ya. Nah, di sini selisihnya 55. Kenapa 5? Karena harga saham di sini saya ambil contoh ini Matahari Department Store ya, atau disingkat dengan kode LPPF. Nah, kenapa 5? Jadi di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada aturan tentang fraksi harga. Nah, di sini saya akan kasih lihat ya. Nah, di sini melansir dari situs Bursa Efek Indonesia. Jadi satuan perdagangan itu ada fraksi harganya. Maksudnya begini, ketika harga saham sebuah perusahaan di bawah 200 ya, di bawah 200, maka kenaikannya itu 1 rupiah. Kemudian harga saham yang di bawah 500 sampai 200 itu kenaikannya 2 rupiah. Nah, kemudian harga saham di bawah 2.000 rupiah sampai 500 rupiah, maka kenaikannya adalah 5 rupiah ya. Nah, jadi wajar bahwa di sini kenaikannya adalah 5 karena harga saham Matahari ini berada di bawah 2.000 dan di atas 500. Makanya kenaikannya 5. Di sini 55 ya. Nah, 1335, 1340, 1345. Nah, 55 kenaikan. Nah, ini untuk pemula harus diingat ya. Jadi setiap saham itu memiliki fraksi harga yang berbeda sesuai dengan aturannya tadi.
Nah, bagaimana sih tawar-menawar secara lelang berkesinambungan itu terjadi dan berlangsung? Jadi tawar-menawar itu ada dua, ya, ada secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, tawar-menawar secara lelang berkesinambungan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, contohnya itu seperti ini. Ketika misalkan saya kasih contoh ya, misalkan di sini Andi ini ingin membeli saham di harga 1.380 rupiah ya, 1.380 rupiah. Maka secara otomatis di sini akan bertambah dari 1.000 lot yang ingin dibeli, maka antrian itu akan bertambah menjadi 1.050 ya, karena Andi masuk di harga, ingin membeli di harga 1.380. Nah, yang terjadi ketika harga itu bergerak ke bawah. Kenapa bergerak ke bawah? Karena jumlah lot yang ingin dijual itu lebih besar dibandingkan yang ingin dibeli, maka harganya akan bergerak ke bawah ya. Ini sudah pasti ya, sesuai dengan teorinya. Karena lebih banyak orang yang menjual, maka harga pasti akan turun. Itu. Nah, ini yang merah ini adalah harga yang saat ini berjalan. Jadi ketika lebih banyak orang ingin menjual, maka harga akan turun. Jadi harga saat ini itu bisa bergerak ke bawah ke harga 1.355 dan terus ke bawah ya. Ketika semakin banyak orang yang menawarkan untuk menjual seperti itu. Nah, terus Andi ini kan mengantri di harga 1.380. Setelah mengantri selama 1 jam tidak laku-laku, akhirnya dia merubah orderannya, maka di sini akan kembali ketika di amend, ditarik ya, dirubah. Kemudian Andi ini memutuskan untuk masuk ke harga 1.350. Nah, di sini berarti dia akan bertambah 50 di sini ya, jadi 350. Nah, ketika harga bergerak ke bawah ya, dari bergerak karena lebih banyak orang yang menjual, maka ketika harga penawaran, harga yang berlangsung itu di 1.350, maka Andi akan dilayani seperti itu. Andi akan dilayani oleh sistem judge ya. Nah, seperti itu. Jadi proses tawar-menawar itu terjadi karena ada perubahan harga ya. Kita bisa merubah harga seperti itu. Jadi ketika kita menawar di harga 1.380 tadi ini tidak laku, tidak dapat barangnya, tidak terlayani karena harga bergerak ke bawah, maka kita bisa merubah ke harga 1.350 ini gitu. Jadi ketika harga menuju ke 1.350, maka kita akan terlayani. Jadi kita akan dapat barang seperti itu. Nah, saya di sini ingin menjelaskan aturan bursa yang lain, yaitu time priority. Nah, sebagai contoh misalkan tadi ini kan kembali ya. Ini kembali 300. Nah, Andi dengan Arif ini dua jenis orang yang berbeda, ingin membeli di harga yang sama. Misalkan sebagai contoh, Arif ini ingin membeli di harga 1.355 ya. Jadi Arif ini ingin membeli di harga 1.355 sebanyak 100 lot. Maka di sini akan bertambah 100 lot menjadi 110 lot. Nah, beberapa menit kemudian Andi juga ingin membeli di harga yang sama. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini tentu akan bertambah menjadi 160 ya, 60 lot. Nah, kira-kira nih, siapa yang lebih dulu dilayani oleh sistem judge? Andi atau Arif? Nah, tentu Arif yang akan lebih dulu dilayani. Kenapa? Karena berlaku aturan time priority atau prioritas waktu. Siapa orderan yang masuk duluan, maka dia yang akan lebih didahulukan. Seperti itu ya. Nah, ini harus Anda pahami ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang
price priority, ya, aturan tentang price priority. Jadi bid dan offer itu bergantung kepada dua aturan ini, yaitu price priority atau prioritas harga. Nah, misalkan begini, ini harga saat ini adalah 1360, ya. Di harga 1360. Nah, sebagai contoh kembali ya, Andi dan Arif. Andi dan Arif ini ingin menjual, misalkan ya, ingin menjual. Andi itu menjual di harga yang lebih tinggi, lebih mahal ya. Dia menjual di harga 1380 di sini ya. Jadi kalau menjual berarti di kolom offer. Nah, berarti di sini akan menambah menjadi 1702. 1702. Kenapa? Karena bertambah 50 lot ya. Nah, seperti itu. Terus si Arif ini melakukan penawaran beberapa menit kemudian setelah Andi melakukan penawaran, kemudian Arif ini melakukan penawaran jual. Namun Arif ini melakukan penawaran jual di harga yang lebih murah, yaitu di harga 1365. Berarti di sini bertambah 100 menjadi 1702 ya. 1072, sorry. Menjadi 1072. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang lebih dulu dilayani? Tentu yang dilayani lebih dulu. Walaupun Arif ini masuknya belakangan atau melakukan ordernya belakangan, maka Arif yang lebih dulu dilayani. Kenapa? Karena berlaku price priority ya, atau prioritas harga. Kenapa? Karena siapa aturannya gini. Siapa yang menawarkan jual, ingin menjual ya, ingin menjual di harga yang lebih murah, maka dia lebih didahulukan dibandingkan yang menjual di harga yang lebih mahal, yaitu Andi tadi. Andi kan menawarkan barangnya ingin dijual di harga yang agak tinggi nih, 1380 ya. Sementara Arif di 1365. Maka ketika harga ini bergerak naik, Arif yang akan dilayani oleh sistem judge terlebih dahulu, seperti itu, dibandingkan Andi, karena Andi menawar di harga yang lebih mahal, seperti itu. Jadi price priority ini ketika ingin menjual, siapa yang menjual lebih murah ya, dia akan dilayani terlebih dahulu, seperti itu. Nah, sebaliknya ketika penawaran beli ya, sebaliknya ketika penawaran beli, siapa yang berani membeli lebih mahal, maka dia akan didahulukan, seperti itu. Ya kan di sini ya. Di sini misalkan ingin membeli. Siapa yang membeli di harga dekat dengan harga yang dekat dengan harga saat ini ya, penawaran yang lebih mahal, pembelian di harga yang lebih mahal, maka dia akan lebih didahulukan. Misalkan nih si Arif ya, sebagai contoh nih. Si Arif ini ingin membeli di harga yang murah sekali, yaitu di 1335. Si Arif nih. Berarti di sini tambah 100 menjadi 161. Ya, seperti itu. Menjadi 161 lot. Kemudian si Andi berani membeli di harga yang lebih mahal, yaitu di harga 1355. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini akan bertambah menjadi 210 ya. 210 lot. Karena Andi masuk melakukan permintaan beli di harga 1355. Maka siapa yang lebih dulu dilayani? Tentu yang dilayani lebih dulu adalah Andi. Kenapa? Karena Andi berani membeli di harga yang lebih mahal, yaitu 1355. Dibandingkan Arif yang berani membeli di harga yang lebih murah, yaitu 1335. Seperti itu ya. Nah, demikianlah tawar-menawar secara lelang berkesinambungan itu berjalan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kenapa di sini secara lelang? Karena orang-orang yang ingin membeli maupun yang ingin menjual ya, itu
melibatkan banyak orang. Jadi di sini ini ya di kolom 1380 ini, tentu di 1000 lot ini ada banyak orang di sini. Ya kita tidak tahu berapa. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya di sini. Yang jelas perdagangan bursa itu melibatkan banyak orang. Kemudian lelang itu artinya tawar-menawar atas mengatasi. Maksudnya gini, penawaran itu akan ditindis-tindis seperti itu. Misalkan nih, ada yang menawar di 1365. Siapa yang mau ambil barangnya? Oke, saya berani ambil di harga yang lebih tinggi, di 1370. Nah, itu terjadi di dalam Bursa Efek Indonesia, terutama di pasar saham. Jadi tawar-menawar secara lelang berkesinambungan itu, lelangnya terjadi secara terus-menerus sesuai dengan jam bursa. Nah, kesimpulannya adalah tawar-menawar secara lelang berkesinambungan itu terjadi di pasar saham, ya, terjadi di pasar saham, di mana melibatkan banyak orang yang saling berebut melakukan penawaran jual dan melakukan permintaan beli. Jadi mereka ini saling melakukan penawaran. Tawar-menawar karena terjadi karena ada perubahan harga. Ya, mereka saling melakukan perubahan harga. Ketika di harga bawah misalkan tidak laku, maka dia akan merubah di harga yang lebih mahal gitu. Akhirnya menawarkan di harga yang lebih mahal. Nah, itu terjadi tawar-menawar secara tidak langsung ya. Nah, kemudian lelang secara lelang berkesinambungan itu di mana proses lelang ini terjadi secara terus-menerus sesuai dengan jam bursa ya. Nah, lelang di sini kan melibatkan banyak orang. Tentu di kolom offer ini orang-orang yang ingin menjual bukan 1 orang, bisa 10 orang, bahkan bisa ribuan orang. Begitu juga orang yang ingin membeli ya, apalagi untuk perusahaan yang liquid seperti PT Matahari Department Store ini atau LPPF. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang tawar-menawar secara lelang berkesinambungan. Semoga video ini membantu trader-trader pemula. Nah, untuk memahaminya lebih detail, silahkan diputar ulang kembali. Nah, tetapi Anda perlu mempelajari tentang proses pembentukan harga. Bagaimana sih harga saham terbentuk itu? Ya tentu ketika ada orang yang melakukan permintaan beli dan penawaran jual. Nah, itu akan membentuk suatu harga. Intinya adalah harga saham itu bergerak karena ada permintaan dan penawaran dari banyak orang ya, bukan cuma 1 orang saja. Ya, itulah sebabnya transaksi harian itu puluhan triliun ya. Bisa sampai puluhan triliun. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang aturan sistem lelang secara berkelanjutan itu terjadi di dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam video selanjutnya kami akan membahas mengenai daftar perusahaan-perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia. Nah, kira-kira perusahaan sekuritas yang memiliki fee transaksi. Nah, kira-kira perusahaan sekuritas yang mana sih yang memiliki fee transaksi yang rendah? Karena fee transaksi yang rendah menguntungkan bagi para investor ketika melakukan transaksi jual maupun transaksi beli, seperti itu ya. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.